Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Anggota kelompok yang pertama adalah Nabila Fakira Putri, NIM 2018-007, Fikri Hairudin Aldi, NIM 2018-020, dan Elsa Patricia, NIM 2018-045. Karakteristik hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang yang tidak diperjualbelikan. Memiliki nilai nominal sebesar pokok hutang dan bunga yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misalnya pinjaman dari World Bank. Dan yang kedua, hutang yang diperjualbelikan. Pada umumnya berbentuk sekuritas hutang. Dinilai sebesar nilai par, original face value, dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas hutang dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas hutang dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Dan contoh kewajiban jangka panjang. Yang pertama, kredit investasi. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aktiva tetap, kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Dan yang kedua, hutang obligasi, pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya seperti Jasa Marga, Astra, Bakery, dan Brother. Dan yang ketiga, faisal bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan perhitungkan tingkat bunga tertentu. Dan yang keempat, hutang kepada pemegang saham atau kepada perusahaan induk atau kepada perusahaan afiliasi. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Pinjaman tersebut bisa dikenakan bunga, bisa juga tanpa dikenakan bunga. Dan yang kelima, subordinated loan, yaitu hutang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang punyai beberapa sifat. Yang pertama, tanpa bunga. Yang kedua, baru bayar kembali pada saat perusahaan telah punya kemampuan untuk membayar kembali hutangnya. Dan yang ketiga, mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Dan yang keenam, bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berupa short term loan atau long term loan. Dan yang ketujuh, hutang leasing, yaitu hutang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk membeli aktiva tetap dalam bentuk capital lease atau sales and leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Bagian dari hutang leasing yaitu jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek, sedangkan jatuh temponya lebih dari 1 tahun dikelompokkan sebagai hutang jangka panjang. Pengendalian internal kewajiban jangka panjang. Hedging control risk merupakan suatu proses mengevaluasi pengendalian intern atau entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Terdapat 2 faktor yang menentukan auditabilitas dalam memahami dan pengimplementasikan pengendalian internal, yaitu yang pertama, integritas manajemen. Jika manajemen tidak memiliki integritas, maka sebagian besar auditor tidak akan menerima penugasan audit. Oleh karena itu, untuk melakukan penilaian pengendalian risiko, seorang auditor harus memastikan apakah manajemen entitas itu sudah memiliki integrasi yang jelas. Yang kedua, kelengkapan catatan akuntansi merupakan sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Di sini seorang audit juga harus memeriksa apakah semua jenis laporan keuangan entitas tersebut sudah lengkap atau belum. Perlakuan akuntansi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pengujian analitik. Itu ada 4. Yang pertama, rasio hutang dengan total aktiva. Dan kedua, rasio hutang dengan ekuitas. Yang ketiga, rasio times interest earned. Dan yang keempat, rasio biaya bunga dengan hutang. Dan yang kedua, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama itu usut penerimaan uang dari penarikan hutang jangka panjang. Yang kedua, mintalah konfirmasi mengenai hutang jangka panjang dari bank dan trust company. Dan yang ketiga, periksa
mendukung transaksi pembayaran bunga. Dan yang keempat, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Yang kelima, periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang. Dan yang keenam, periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, pengujian terhadap akun terinci. Minta atau buatlah daftar hutang jangka panjang. Yang kedua, minta atau pelajari kopi terus insur dan surat perjanjian kredit jangka panjang. Yang ketiga, periksa kesesuaian penilaian hutang jangka panjang dengan PABU. Dan yang keempat, hutang kembali amortisasi, premi obligasi, dan diskonto obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan hutang jangka panjang. Yang pertama adalah terdapat internal kontrol yang baik atas hutang jangka panjang. Yang kedua, hutang jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal neraca dan diotoritas oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, hutang jangka panjang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, hutang jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, hutang jangka panjang dalam valuta asing per tanggal neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Yang keenam, biaya bunga hutang jangka panjang yang tercatat pada tanggal neraca betul telah terjadi dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang ketujuh, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang kedelapan, bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai hutang lancar. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas hutang jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan hutang jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, kirim konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo per tanggal neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Yang keempat, minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file. Lalu perhatikan apakah data yang terdapat perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan hutang jangka panjang. Yang kelima, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Yang keenam, tie up jumlah beban bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Yang ketujuh, diskon atau premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurangan atau penambah dan nilai obligasi. Yang kedelapan, periksa apakah ada hutang jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang atau di-renewed setelah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kesembilan, seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang terakhir, sesuaikan pencatatan dan penyajian di neraca tentang hutang leasing dengan PSAK nomor 30 atau sewa guna usaha. Selanjutnya adalah kertas kerja pemeriksaan jangka panjang. Kertas kerja yang digunakan ialah ICO atau Internal Control Questionnaire yang berisikan keterangan tentang kewajiban jangka panjang. 1. Apakah setiap pinjaman disetujui oleh pihak internal? Yang kedua, apakah penjualan obligasi disetujui oleh pihak internal? Dan yang terakhir, pengeluaran obligasi, apakah digunakan jasa independen trusted? Berikut ada contoh kertas kerja pemeriksaan jangka panjang. Ada top schedule liabilitas bank 31 Desember 2020 berisikan keterangan hutang bank per book 31 Desember 2020 dengan nominal 130.390.500
debit 70.661.250, per audit 31 Desember 2020, nominal 59.736.250, dan per audit 31 Desember 2019 dengan nominal 19.383.470 dengan jumlah seperti nominal yang ada di atas. Selanjutnya hutang pinjaman pokok 179.208.750, bunga 6,09624% dikalikan hutang pinjaman pokok bernilai 10.925.000, angsuran pinjaman pokok menjadi 10.925.000 dikalikan 3 dibagi 12 bulan bernilai 2.731.250. Per tahun dikelompokkan dari tahun 2019, 2020, dan 2021 dikelompokkan per tanggal dan angsurannya dari total awal sisa hutangnya 179.208.750 menjadi total akhir sisa hutangnya 0 seperti pada tabel yang telah dicontohkan. Terdapat jurnal reklasifikasi. Yang pertama ada hutang jangka panjang pada hutang jangka pendek dengan nominal 59.736.250, dan yang kedua ada hutang bank pada beban yang masih harus dibayar atau beban bunga atau kapitalisasi beban bunga ke dalam hutang bank dengan nominal 10.925.000. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.